Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara ketika membuka mata sudah mengucap syukur dan bersuka cita karena hari ini pun adalah hari yang Tuhan jadikan, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku, dan kali ini kita akan sama-sama merefleksikan Surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan hanya dari ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ternyata saya baru tahu kalau barang-barang itu punya keaslian dan kepalsuan dengan berbagai tingkatan, saudara. Ternyata ketika kita beli barang, ternyata ada tingkatannya. Yang pertama asli, yang kedua KW super premium, yang ketiga KW super, yang keempat KW semi super, yang kelima KW 1, yang keenam KW 2. Saudara, semua yang ada di dalam dunia itu bisa dipalsukan. Uang bisa dipalsukan. Foto kita bisa diambil untuk kemudian dibuat identitas yang palsu. Wajah kita pun bisa kita samarkan atau kita desain, kita harapkan tampil di Instagram kita atau media sosial kita seperti apa dengan pakai filter. Saudara, susah sekali untuk menemukan yang asli. Namun hari ini Paulus memberitahu kita tentang sukacita yang asli, sukacita sejati yang harusnya dimiliki oleh kita, orang-orang percaya. Filipi 3 ayat 1-11 menekankan sukacita sejati hanya akan dapat kita miliki ketika kita menyadari 2K. Yang pertama, keselamatan sejati. Saudara, di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, Paulus menekankan, mengingatkan ulang, memberi peringatan supaya orang Kristen tidak dengan mudah goyah karena hal-hal yang nampaknya lahiriah. Orang Kristen, anak-anak Allah, harus menyadari identitas mereka yang mereka terima dari Kristus. Identitas yang mereka terima bukanlah karena mereka melakukan sesuatu atau karena mereka layak untuk mendapatkan sesuatu. Identitas mereka ditentukan, diberikan oleh Kristus. Keselamatan yang kita miliki adalah keselamatan yang sejati. Keselamatan yang diberikan dengan gratis namun bukan murahan. Keselamatan yang diberikan bagi kita adalah keselamatan yang diberikan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, keselamatan inilah yang seharusnya menjadi dasar kita untuk kita melakukan segala sesuatu, melayani orang-orang di sekitar kita dengan sukacita. Karena sekali lagi, dasar yang Paulus ambil adalah Kristus dengan segala kerendahan hatinya mau melayani dan menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara, kesuksesan yang sejati. Saudara, di ayat 7 sampai ayat 12, Paulus menekankan supaya orang Kristen jangan menjadi orang yang stres. Jangan menjadi orang yang ketakutan. Jangan menjadi orang yang berlomba-lomba hanya untuk memfokuskan diri mereka mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara. Saudara, bekerja dengan giat itu baik. Bekerja untuk memberi hasil itu baik. Namun saudara, hidup kita bukan ditentukan dari itu. Hidup kita, kesuksesan kita adalah ketika kita bisa kenal siapa Tuhan kita. Kita bisa kenal kuasa kebangkitannya.
kita bisa kenal dan mengalami segala sesuatu bersama dengan Tuhan kita. Saudara, kesuksesan yang sejati bukanlah ketika kita menikmati semuanya. Kesuksesan yang sejati dimiliki ketika kita di dalam segala keadaan, kita bisa beradaptasi. Karena kita tahu ada topangan, ada sandaran, ada support yang sangat kokoh, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara, kesuksesan yang sejati bukanlah ketika semua orang memuji kita. Namun sekalipun semua orang meninggalkan kita, kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Kita fokus pada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Saudara, 2K ini tidak akan bisa tercapai tanpa satu hal, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, rindukah kita ketika kita mengalami sukacita yang sejati, kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Kita itu semakin rindu untuk ngobrol sama Tuhan di dalam doa-doa kita. Bukan hanya untuk menceritakan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Namun sebaliknya, kita rindu untuk membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan akan menolong kita, membantu kita dalam memberi makna atau memaknai kehidupan kita. Sudahkah kerinduan ini menjadi kerinduan kita bersama? Saudara, mari mulailah setiap hari, bukan dengan handphone, bukan dengan berbagai kegiatan kita, namun mulailah hari kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan berelasi dengan Tuhan kita. Di tengah segala kesibukan, mari kita belajar berhenti, memberi ruang, memberi waktu bagi pencipta kita untuk berkomunikasi dengan diri kita. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita punya relasi yang intim dengan Tuhan yang adalah pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala kesibukan kami mau bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun Tuhan, tolong bantu kami, ingatkan kami, supaya kami punya waktu dengan Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang sibuk menjalani hari tanpa makna, namun kami menjadi pribadi yang memaknai hari-hari kami karena kami berjalan dengan Tuhan. Pasang surut kehidupan kami tidak akan membuat kami merasa frustasi karena kami punya Tuhan yang sejati. Tolong kami Tuhan, di dalam kesibukan kami selalu ingat akan Tuhan. Di dalam keputusasaan kami ingat ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kemumetan hidup kami menyadari Engkaulah sumber hikmat yang mampu memberikan kepada kami jalan keluar. Tolong kami bukan menyelesaikan hari dengan kekuatan kami, namun dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.